Halo semuanya, kali ini kita akan membahas 6 fakta mengejutkan tentang persembahan berhala yang mungkin belum kalian ketahui. Dari zaman Baha'u'llah sampai sekarang, praktik yang satu ini selalu bikin penasaran. Ada yang menganggapnya mistis, ada juga yang menganggapnya bagian dari sejarah dan budaya. Nah, daripada kita menerka-nerka, mending langsung kita bahas saja faktanya. Yuk, simak sampai habis. Fakta pertama yang akan kita bahas adalah sejarah awal mula persembahan berhala. Ternyata praktik ini sudah ada sejak zaman nenek moyang kita, masih zaman batu loh. Mereka percaya kalau kekuatan alam bisa mempengaruhi hidup mereka. Makanya mereka membuat patung-patung untuk melambangkan kekuatan itu dan memberikan persembahan sebagai bentuk penghormatan. Bayangin aja, di zaman dulu kan teknologi belum secanggih sekarang. Mereka belum punya ilmu pengetahuan yang cukup untuk menjelaskan fenomena alam seperti badai, gunung meletus, atau bahkan sekadar panen yang gagal. Jadi wajar aja kalau akhirnya mereka mengaitkannya dengan hal-hal yang bersifat supranatural. Fakta kedua, jenis-jenis persembahan yang biasa dilakukan. Nah, kalau ngomongin soal persembahan, yang kebayang di benak kita pasti sesajen ya kan? Mulai dari makanan, minuman, sampai hewan ternak. Tapi ternyata, nggak cuma itu aja loh. Ada juga yang mempersembahkan hasil bumi, benda-benda berharga, bahkan sampai pengorbanan manusia. Jenis persembahan ini biasanya beda-beda tergantung dari budaya dan kepercayaan masing-masing daerah. Misalnya, di satu daerah mungkin persembahannya berupa hasil bumi terbaik, sementara di daerah lain mungkin hewan ternak yang masih hidup. Serem juga ya kalau dipikir-pikir. Fakta ketiga, tujuan dari persembahan berhala dalam berbagai budaya. Intinya sih, tujuan utama dari persembahan berhala itu adalah untuk mendapatkan berkah atau terhindar dari malapetaka. Misalnya, para petani memberikan persembahan agar panennya melimpah, para nelayan memberikan persembahan agar selamat di laut, dan masih banyak lagi. Tapi nggak cuma itu, persembahan berhala juga bisa jadi bentuk rasa syukur atas nikmat yang udah diberikan. Misalnya, seseorang yang baru saja sembuh penyakit, mungkin bersekom memberikan ungkapan syukur atas kesembuhannya. Jadi, motifnya macam-macam deh. Chapter 4, Dampak Sosial dari Praktik Persembahan Berhala. Fakta keempat, dampak sosial dari praktik persembahan berhala. Praktik persembahan berhala ini ternyata punya dampak sosial yang cukup signifikan loh. Di satu sisi, praktik ini bisa mempererat solidaritas antar masyarakat. Bayangin aja, mereka sama-sama bergotong royong untuk mempersiapkan persembahan. Tapi di sisi lain, praktik ini juga bisa memicu konflik. Terutama kalau misalnya kelompok pro dengan persembahan berhala, sementara di kelompok yang kontra. Nah, kalau udah begini, bisa runyam urusannya. Chapter 5, Persembahan berhala dalam konteks modern. Fakta kelima, persembahan berhala dalam konteks modern. Meskipun zaman udah modern, ternyata praktik persembahan berhala ini masih tetap ada loh. Cuma bentuknya aja yang mungkin sedikit berbeda. Misalnya, sekarang mungkin udah jarang banget ya kita dengar ada orang yang mempersembahkan hewan ternak atau bahkan manusia. Tapi kalau kita perhatikan lebih jeli, sebenarnya masih banyak kok praktik-praktik yang mirip dengan persembahan berhala di era modern ini. Misalnya, ada yang menganggap memberikan sesajen kepada penunggu tempat baru sebelum menempati rumah baru, atau memberikan mahar yang tidak masuk akal untuk mendapatkan sesuatu yang diinginkan. Chapter 6, Kontroversi dan Pandangan Agama terhadap Persembahan Berhala. Fakta ke-6, kontroversi dan pandangan agama terhadap persembahan berhala. Nah, ini dia nih yang paling sensitif. Persembahan berhala itu seringkali menuai kontroversi, terutama dari sudut pandang agama. Ada beberapa agama yang menentang keras praktik ini karena dianggap menyekutukan Tuhan. Tapi ada juga yang berpendapat kalau praktik ini harus dihormati sebagai bagian dari budaya dan tradisi. Nah, di sini sing vervansi orang sedang saling mengingatkan mereka. Nah, itu dia tadi 6 fakta mengejutkan tentang persembahan berhala. Gimana guys? Masih penasaran atau malah makin bingung? Yang jelas, praktik ini merupakan bagian dari sejarah dan budaya manusia yang penuh dengan misteri. Terima kasih sudah menonton. Jangan lupa like, komen, dan subscribe untuk video menarik lainnya.
Sampai jumpa di video berikutnya.